Suasana senja, seorang mahasiswa rantau, Dita, berjalan menenteng koper kecil dan tas punggung, menyusuri gang sempit kawasan kota tua Samarinda. Wajahnya lelah, tapi penuh harapan. Ia melihat sebuah papan kusam. Kos putri, 300.000 per bulan, lengkap dan nyaman. Dita tampak ragu sejenak, lalu mengetuk gerbang besi. Seorang ibu kos tua muncul, tak bicara, hanya mengangguk dan memberi kunci. Dita mengikuti ke dalam. Kos itu sepi, lorong gelap panjang, cat tembok mengelupas, bau lembab. Dita memasuki kamar kosnya. Ruangan kecil, kasur usang, lemari tua, jendela dengan tirai robek. Tapi ia terlihat lega. Ia menata barang, mandi, lalu tidur. Malam hari, Dita terbangun karena mendengar suara berisik dari kamar sebelah. Ia mendekat ke dinding, menempelkan telinga, terdengar suara erangan, lalu suara sesuatu diseret. Dita menggigil. Ia melirik jam, pukul 2.39 pagi. Pagi harinya, Dita bertanya pada ibu kos tentang kamar sebelah, tapi wanita itu hanya tersenyum aneh dan pergi. Dita mulai mengalami hal-hal aneh, bekas jejak kaki berdarah di lantai lorong, lemari terbuka sendiri saat tengah malam, suara tangisan pelan dari plafon. Di dapur umum, Dita melihat bayangan gadis berambut panjang berdiri mematung di sudut, menatapnya, lalu hilang seketika saat Dita menoleh. Suatu siang, Dita nekat menyusuri lorong-lorong kos, membuka beberapa kamar yang tak terkunci. Ia menemukan kamar penuh coretan, jangan tinggal di sini. Cermin besar retak dengan noda darah kering. Buku harian sobek-sobek dengan tulisan tangan berbeda-beda. Semuanya berakhir dengan kalimat, "Aku sudah lihat dia, aku tak akan selamat." Dita menyadari, ia mungkin bukan penghuni pertama yang tergoda harga murah. Malam berikutnya, Dita bermimpi buruk. Ia melihat seorang gadis terjebak di dalam lemari, memukul-mukul dari dalam sambil berdarah. Dita terbangun dengan tangan penuh luka gores, seperti baru berkelahi. Ia melihat cermin dan gadis dalam mimpi itu muncul di belakangnya. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapapun. Dita makin terguncang. Ia mencoba menghubungi teman-temannya, tapi sinyal selalu hilang. HP-nya panas, seperti terbakar setiap kali mencoba keluar dari kos. Dita mencari ruang bawah tanah yang pernah disebut dalam salah satu halaman buku harian. Ia menemukan pintu kecil di balik lemari tua di lorong belakang. Ia masuk. Lampu ponsel menyorot ruangan gelap dan lembab. Di sana ia menemukan tumpukan koper dan pakaian perempuan. Foto-foto mahasiswi hilang yang wajahnya dicoret. Sebuah altar kecil dengan kepala boneka tertancap paku. Tiba-tiba, pintu tertutup sendiri. Terdengar suara langkah kaki mendekat. Bukan satu, tapi banyak. Dita panik, mencoba membuka pintu. Tangan-tangan mulai menjulur dari dinding. Ia berteriak, tapi suaranya lenyap dalam gelap. Kilasan masa lalu mulai muncul. Ibu kos ternyata seorang dukun wanita yang dulu membunuh para penyewa perempuan untuk ritual awet muda. Rohnya dan para korbannya kini terikat di kos itu. Dita adalah korban berikutnya. Saat ia mencoba melarikan diri, lorong kos berubah menjadi tak berujung. Lampu-lampu padam satu persatu. Seorang gadis baru membawa koper, membaca papan yang sama. Kos putri, 300.000 bulan, lengkap dan nyaman. Ibu kos menyambut dengan senyum yang sama. Sementara dari jendela lantai atas, sesosok perempuan pucat menatap keluar. Wajahnya adalah Dita.